Majlis Ta'lim ini nilainya sama dengan melaksanakan solat sunat 100 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang tidak merasa beruntung melakukan kegiatan ini itu karena belum mengerti. Dan apalagi orang yang tidak merasa merugi. Tidak merasa merugi karena tidak mengikuti kegiatan ini semuanya, itu adalah paling tidak mengerti. Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah, diberikan Allah keinginan, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesempatan. Karena ada orang yang tidak ada keinginannya dan ada orang mempunyai keinginan tapi tidak ada kekuatan, kurang sehat. Ada orang yang mempunyai keinginan dan mempunyai kekuatan tapi tidak ada kesempatan. Kita alhamdulillah ketiga-tiganya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau diutus Allah untuk mengajari kita, membimbing kita untuk memilih jalan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak mengikuti bimbingan yang dibawa Rasul, tentu nanti akan dibimbing oleh setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan menyampaikan, mempelajari hadiah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi malam dua yang kita pelajari. Yang pertama, orang yang mau bertakwa artinya dia bertaubat dan dia bertekad menghentikan dosa, maka akan dihapuskan Allah kesalahan-kesalahannya yang berlalu. Tentu ini adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia tentu tetap harus diselesaikan dengan orangnya. Kemudian yang kedua adalah dibesarkan Allah pahalanya. Jadi semakin bersih seseorang, terutama hatinya, akan semakin besar gajinya di dalam beribadah. Jadi kebersihan hati ini sangat menentukan nilai ibadah kita. Kebersihan hati itu berdasarkan kepada akidah tauhid. Karena orang yang mengenal Tuhan akan bersih hatinya, mengikhlaskan semua pekerjaannya kepada Allah. Tidak ada niat sedikit pun di luar daripada mencari ridho Allah, mengharapkan penilaian Allah. Kalau ada sedikit saja dalam hati kita mengharap penilaian manusia, maka Allah tidak akan memberikan penilaian lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian lanjutannya. Kalau secara ayatnya adalah lebih dahulu ayat yang kita pelajari tadi malam. Tetapi saya ingin mendahulukan ini karena mengingat besar pahala, banyak orang yang mengejar pahala.
Kemudian ayat yang selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya bersih hatinya, itu takwa. At-taqwa hahuna, takwa di sini letaknya, di hati. Takwa itu bukan dinilai dari banyak ibadahnya, tapi takwa itu dinilai daripada kesucian hatinya. Oleh karena itu kita tidak dapat menilai takwa seseorang. Hanya Allah yang tahu tentang ketakwaan seseorang. Jadi kalau orang-orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, yang takut hatinya mengerjakan dosa, akan dijadikan Allah baginya urusannya itu mudah. Ini jawaban daripada takwa. Kalau di dalam bahasa Arab ada namanya fi'il syarat. Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah, itu fi'il syaratnya. Lalu diberikan Allah jawabnya, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dijadikan Allah mudah segala urusannya. Urusan dunia mudah, urusan mau meninggal mudah, urusan di alam barzakh mudah, urusan di padang mahsyar mudah, urusan masuk surga mudah. Berapa kemudahannya itu? Urusan dunia, urusan mau meninggal, urusan dalam alam barzakh, urusan di padang mahsyar, urusan berangkat ke surga. 5 kemudahan yang akan diberikan Allah. Urusan di dunia itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba kita perhatikan orang-orang yang takwa itu ada saja solusi di dalam kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dijadikan Allah untuknya solusi. Tapi solusi ini biasanya untuk orang yang takwa di saat-saat sudah nampak kesulitan-kesulitan. Berbeda dengan orang yang fasik. Karena orang yang fasik ada saja kesulitannya. Jauh bedanya bapak-bapak, ibu-ibu. Orang yang takwa ada saja solusi dalam kehidupannya menghadapi masalah. Sebaliknya orang-orang yang fasik, yang kebalikan takwa, ada saja masalah dalam kehidupannya. Tadi kita dengar dibaca oleh imam kita dalam surat Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang bakhil dan dia merasa cukup semuanya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan kebaikan-kebaikan, akan kami mudahkan untuknya kesulitan-kesulitan. Momo sonirotusia kesulitani. Adong-adong saja deh. Terkadang kita tidak melihat kesulitan itu, tapi dia merasa kesulitan. Itu memang nasib orang fasik yang tidak mengikuti agama. Orang melihat dia sejahtera, tapi dia tidak merasa sejahtera. Orang melihat dia berkecukupan, tapi dia merasakan masih kekurangan-kekurangan terus. Itu azab yang diberikan Allah kepada orang yang tidak takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu dunia. Itu saja pun sudah lega rasanya. Diberikan Allah ketenangan, diberikan Allah kemudahan. Walaupun dia diberikan masalah, tapi diberikan Allah dia kelapangan dada untuk menerimanya, sehingga tidak begitu sulit perasaannya. Masalah yang sama, tapi tidak sama di dalam menerimanya. Orang yang fasik panik menghadapi masalah, orang yang takwa tenang menghadapi masalah.
Itu hadiah daripada Allah. Kemudian menjelang meninggal dalam sakaratul maut, orang yang takwa diberikan Allah kemudahan. Dia tidak begitu sulit menghadapi sakaratul maut. Berbeda dengan orang yang banyak dosa, yang tidak takwa. Karena kita menjelang meninggal itu diperlihatkan Allah segala amalan-amalan kita. Kalau orang yang takwa diperlihatkan kebaikan-kebaikannya, maka dia itu bergembira di waktu sakaratul maut itu. Sedangkan orang-orang yang fasik, yang tidak takwa, maka diperlihatkan pula amalan-amalan su'nya, keburukan-keburukannya, maka itu menjadi siksaan baginya. Coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat orang yang perilakunya di dunia ini selalu berbuat kezaliman, itu biasanya agak sulit matinya. Iya. Apalagi kejahatan kepada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya memperhatikan beberapa orang yang diceritakan orang tentang kejahatannya. Banyak orang yang menceritakan lalu dibuktikan menjelang matinya sulit. Oleh karena itu, rupanya yang membuat kita sulit di dalam menghadapi sakaratul maut itu adalah dosa. Bahkan dalam suatu hadis saya temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada orang yang meninggal itu lebih mudah baginya daripada orang yang haus meminum air putih. Bayangkan, minum air putih bagi yang haus menurut kita mudah, tapi ada di antara hamba Allah yang dimudahkan baginya mati lebih mudah daripada meminum air putih, karena dia bersih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, itu hadiah menjelang meninggal. Itu pun rasanya besar hadiah Allah. Apalagi kalau kita melihat seseorang, terkadang anaknya pun mengatakan, aku relakan orang tuaku berangkat, katanya, karena dari hari ke hari tidak mau berangkat. Tapi seperti mau berangkat, tapi tidak berangkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu bertakwalah kita dalam arti bertaubat kita dosa-dosa yang berlalu, dan kita usahakan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian hadiah yang ketiganya, yaitu di alam barzakh dimudahkan oleh Allah. Banyak ancaman-ancaman di dalam kubur bagi orang yang tidak bertakwa. Menjelang kita dimasukkan saja ke liang lahat, menurut satu hadis dalam kitab Irsyadul Ibad, liang lahat itu sudah mengancam. Mayat mendengar, kita yang tidak mendengar. Apa kata liang lahat itu? Ana baitul wahdah, saya ini rumah tempat sendirian, tidak bisa ditemani. Ana baitud dud, saya ini rumah ulat-ulat, menyambut kedatangan mayat. Ana baitul zulmah, saya ini rumah gelap, tidak bisa dikasih ke sana penerangan. Andaikan bisa dibantu dengan penerangan dunia, ya orang-orang kaya bisa masukkan ke sana listrik. Tapi tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Karena di sana ketakwaan yang berfungsi, dunia ditinggalkan. Sedangkan namanya saja meninggal dunia. Tinggalkan segala dunia, bawa ketakwaan dan dosa. Nah, terkadang kita ini kan kalau ditanya kenapa takut mati, belum ada yang akan dibawa.
Kalau saya ditanya kenapa takut mati, terlalu banyak yang akan dibawa, keberatan, dosa. Karena yang dibawa itu bukan kebaikan saja, dosa dibawa juga. Jadi sudah terlalu banyak yang akan dibawa, jadi takut. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada yang akan dibawa, lumayan. Dosa pun tidak ada, pahala pun tidak ada, ringan. Insyaallah masuk surga. Kemudian di dalam alam barzakh itu, kalau seseorang takwa di atas dunia ini, akan diberikan Allah teman. Di dalam suatu hadis katanya, kalau seseorang masuk surga dalam alam barzakh, nanti akan datang berbentuk seseorang yang cantik, yang ramah, yang baik. Lalu ditanya oleh orang yang sudah meninggal tadi, siapakah engkau? Dia akan menjawab, saya adalah amalmu. Dijadikan Allah berbentuk saya ini untuk menemanimu dan menghiburmu sampai hari kiamat. Senang di sana. Itu sesuai dengan doa. Wabdil hudarun khairum min darihi. Ganti Allah baginya rumah sebagai ganti daripada rumahnya, yang lebih baik daripada rumahnya di atas dunia. Termasuk juga wahlan dan keluarga di luar daripada keluarganya. Ada gantinya di alam barzakh. Orang yang takwa tidak rindu ke dunia, sebagaimana orang yang dilahirkan tidak pernah rindu masuk ke dalam rahim ibunya kembali. Itu kata Rasulullah. Orang yang beriman itu tidak rindu dia kembali ke dunia ini, walaupun keluarganya tinggal di dunia, hartanya tinggal di dunia, semuanya tinggal. Tapi dia tidak merindukan itu semuanya, sebagaimana kita ini tidak pernah merindukan kembali ke dalam rahim ibu kita. Itu orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang engkar. Kalau orang yang engkar, sampai nanti di akhirat, ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bersedekah dan beramal solih. Berbeda. Kemudian di padang mahsyar dimudahkan urusannya. Karena dia itu takwa, memelihara dirinya dari dosa. Hartanya beres. Walaupun banyak hartanya, diperiksa aman semuanya. Tidak ada hasil penipuan, tidak ada hasil riba, tidak ada hasil rentenir, tidak ada hasil korupsi, tidak ada hasil ini dan itu yang haram, semuanya halal. Mudah diperiksa. Ibarat kita lewat di jalan ada razia, ya dilihat ada helm, ada kaca spion, ada umpama diperiksa pajak, sudah lunas, hati-hati Pak, silakan lanjutkan perjalanan, kata Polantas. Sebentar memeriksanya. Lalu masuk ke surga, mudah lagi. Surong, mereka itu cepat berangkatnya. Menurut keterangan Rasulullah, nanti ada beberapa orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dengan segera. Dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuha ahlul fadli. Hei ahli-ahli fadli. Berdirilah kamu dan berangkatlah kamu ke dalam surga. Berdirilah beberapa orang dan berangkat mereka ke dalam surga. Tidak banyak orangnya. Lalu sampai di sana ditanya oleh malaikat, cepat sekali kalian sampai kemari. Apa kelebihan kamu? Apakah kamu sudah dihisap? Apakah kamu sudah ditimbang amalnya? Apakah sudah kamu lewati sirat? Kata mereka itu, kami tidak tahu timbangan, kami tidak tahu sirat. Lalu kamu siapa? Kami ahlul fadli. Kami adalah ahli keutamaan.
Lalu apa keutamaan kalian? Kami adalah orang yang takwa. Kesalahan orang kami maafkan. Jadi dia tidak menyimpan-nyimpan dendam. Yang menyimpan dendam itu namanya ahli hikdi. Apa itu hikdi? Berasal daripada ghadab. Ghadab marah. Marah ini kalau tidak pernah padam, naik levelnya kepada hikdi. Hikdi ini, marah yang tidak pernah padam ini akan naik levelnya kepada hasad, dengki. Jadi naik terus sehingga nanti di hadapan Allah kesulitan. Jadi ghadab, marah, kita usahakan kalau dia datang dekas padamkan. Dan kalau orang berbuat salah, lebih baik maafkan. Karena menyimpan-nyimpan kesalahan itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Itu pekerjaan yang paling melelahkan. Kalau kerja, istirahat kita habis lelahnya. Tapi kalau menyimpan-nyimpan kesalahan orang, itu yang paling banyak lelahnya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa kehabisan energi. Karena kita bertengkar terus di dalam. Bertengkar terus. Akhirnya muncullah sifat yang lebih berat, penyakit yang lebih berat. Hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kita nanti tertipu di akhirat. Mana kebaikan saya ya Allah? Kebaikan kamu sudah habis kena makan. Apa yang memakannya? Dengki. Dari mana datangnya dengki? Marah yang tak pernah padam. Dari mana datangnya marah yang tak pernah padam? Ghadab yang tak bisa dikendalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita termotivasi menjadi orang yang takwa, mengingat kemudahan yang 5 ini, mudah di dunia diberikan Allah solusi. Walaupun masalah itu datang juga, tapi diberikan Allah kelapangan hati untuk menerimanya dan menghadapinya. Mudah menjelang sakaratul maut, menghadapi mati, kemudian mudah di alam barzakh, dan mudah di padang mahsyar, dan mudah berangkatnya ke dalam sorga. Tidak ada lagi keuntungan yang lebih banyak daripada itu. Jadi keuntungan yang di dunia ini itu belum sampai setitik daripada keuntungan orang yang takwa. Jadi kalau orang yang takwa mendengarkan keberuntungan orang di dunia, tidak begitu iri hati dia, tidak cemburu dia. Tapi kalau melihat ketakwaan seseorang, boleh kita cemburu bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh kita iri. Artinya kita ingin seperti dia. Tapi bukan dengki namanya, tanapus. Tanapus itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau dia bisa seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Tuh tanapus. Kalau hasad tidak berlomba-lomba dia, tapi dia ingin kebaikan orang itu hilang. Kalau hilang kebaikan orang itu, dia senang hati. Itu bedanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan paham kita pengertian takwa dan berusaha kita untuk menjadi takwa karena mengejar hasil yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup majlis taklim kita ini dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.